Baik, selamat hari apa aja lah. Kita akan membahas lagi seri kedua mengenai maintenance planner. Kemarin sebelumnya di video pertama kita bahas mengenai tugas-tugasnya. Ya, kemarin mungkin akan banyak pihak-pihak terlibat dalam melakukan tugas tersebut. Bisa juga menggunakan asisten-asisten yang dibentuk oleh divisi planning khususnya ya, sehingga bisa membantu pekerjaan-pekerjaan yang lumayan banyak kemarin. Hanya satu saya akan nambahkan, yang penting adalah mengenai mindset. Jadi planner selama ini juga beberapa yang saya temukan juga masih mindsetnya lebih ke dalam input data input, atau dalam hal ini administrasi. Tapi lebih dari situ memang penting karena kita harus membuat seluruh data. Cuma dalam hal ini kita juga perlu mindset yang cukup agar kita improve, yaitu supaya bagaimana kita berkomunikasi, kemudian juga untuk membantu mengambil decision dalam membuat perencanaan atau perencanaan maintenance. Jadi itu mungkin tambahan sekilas dari yang beberapa tugas, juga yang jelas diri sendiri ya. Diri sendiri mindset kita bahwa kita seorang maintenance planner, bagaimana kita mengkoordinir pekerjaan, bagaimana kita mengkoordinir teman-teman, rekan kerja, dan komunikasi yang baik antara rekan kerja dan atasan, serta juga mungkin juga komunikasi dengan pihak-pihak di luar, mungkin dealer ya. Oke, pada kesempatan kali ini sekilas saya akan membahas mengenai forecasting itu apa sih? Forecast itu ya kita merencanakan sesuatu untuk ke depan, namanya juga perencanaan. Artinya apa yang akan dilakukan oleh tim manajemen kita di periode waktu tertentu. Jadi periode tertentu. Terserah nanti dalam pembuatan forecast ini teman-teman apakah akan membuat dalam forecast tahunan, bisa tahunan, atau mungkin juga bulanan atau mingguan, atau juga ya jelas ini kalau harian mungkin kita bilang forecast ya, karena memang sudah ini adalah eksekusi. Tapi yang di sini kita bisa buatkan kalau memang dibutuhkan teman-teman ya. Jadi untuk tahunan atau bulanan atau mingguan. Kemudian apa sih sebenarnya yang dibutuhkan atau apa untuk membuat yang akan kita buat dalam forecast tersebut ya. Jadi ya, akan kita tuliskan lagi. Jadi hari ini saya nggak buat nggak buat presentasi karena nggak sempat juga, kemudian juga waktunya untuk membuat presentasi, tapi saya akan membahas dengan secara pengalaman saja. Jadi kalau kita kembali mengenai membahas masalah forecast, hal-hal yang umum apa aja sih sebenarnya yang dibuat oleh teman-teman di planner ya. Kalau mungkin biasanya pertengahan tahun atau mulai akhir tahun itu ketika pihak-pihak vendor juga membutuhkan data kita untuk membuat perencanaan mereka untuk penyiapan dalam hal mungkin biasanya mengenai komponen, atau mungkin kalau istilah yang kita sering dengar itu PCR ya, Plant Component Replacement. Ini bisa juga nanti bisa tahunan, karena memang saat ini apalagi kita sangat terbatas sekali dalam penyiapan komponen terkait dengan kebijakan mengenai Lartas ya, mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi
dari pihak vendor biasanya juga akan meminta forecast dalam perencanaan jangka panjang dalam bentuk perencanaan PCR. Kemudian juga yang bisa dilakukan membuat forecast yaitu membuat forecast consumable. Mungkin bisa juga di sini filter, ya filter. Consumable lainnya ada GET, mungkin teman-teman sudah paham ya, GET, Cloud Engine Tool, bisa juga UC, undercarried UC, karena memang sifatnya juga ini kan pasti habis gitu. UC pasti habis, tinggal nanti cycle-nya mau berapa lama habisnya. Jadi tetap kita akan forecast kebutuhannya dalam kurun waktu tertentu, entah itu tahunan atau 6 bulanan atau 3 bulanan, bisa nanti setupnya seperti apa. Kemudian juga nggak kalah penting kebutuhan ban ya, kebutuhan ban. Apalagi kira-kira teman-teman? Consumable lain mungkin ada apa namanya, loop atau oli. Ini beberapa yang mungkin bisa teman-teman lakukan pembuatan forecast yang bisa dilakukan. Mungkin bisa yang tadi bisa saya sampaikan, bisa tahunan atau bulanan. Ini yang paling ideal kalau saya, supaya nanti teman-teman logistik dan purchasing bisa menyiapkan kebutuhannya ini untuk membantu untuk menyiapkan kebutuhan consumable. Jadi kalau pembuatan forecast, teman-teman nanti akan sangat melibatkan ketersediaan barang ini, supaya nanti ketika melakukan eksekusi maintenance, barang-barang tersebut sudah tersedia. Mungkin itu aja ya untuk mengenai apa-apa aja yang bisa di forecast, karena memang lebih banyak kebutuhan yang memang bisa kita ukur ya teman-teman, bisa kita ukur. Ada juga ada standar limitnya, misalnya seperti PCR komponen bisa berdasarkan lifetime, nanti akan kita bahas terpisah ya, lifetime, bisa juga condition monitoring atau berupa trennya apa. Kalau condition monitoring mungkin jelas, kalau memang dia masalahnya sudah beberapa analisa condition monitoring dari oli atau dari mata visual atau plugnya memang ratingnya sudah mendekati ya, kita bisa masukkan plan untuk penggantian. Atau mengenai trending ini biasanya data kumulatif yang dibuat, sehingga kita bisa membuat summary bahwa komponen tertentu kita harus siapkan komponennya untuk routable. Kemudian untuk filter udah pasti, karena pasti akan kita lakukan penggantian secara cycle-nya berapa ratus jam yang sudah dibuat, 250 dan seterusnya. Kemudian GET, karena GET juga pasti habis karena dipakai untuk penggunaan untuk mengerukan tanah karena tidak berbenturan dengan material-material. Kemudian juga undercarried juga pasti juga terbantu. Kadang-kadang juga kan juga pengaruh lokasi ya. Ada beberapa tempat yang lebih sandy atau berpasir, biasanya lebih cepat haus. Kemudian juga tire juga termasuk consumable, dan hal ini memang beberapa tempat akan dibuat departemen tersendiri, tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain teman-teman juga melakukan analisa atau pengukuran keausan daripada tire. Dan tak kalah penting ada lubrikasi untuk kebutuhan oli-oli yang mungkin bisa teman-teman itu mengkalkulasikan kebutuhan dalam 1 bulan ke depan itu berapa. Nah, dalam pembuatan ini teman-teman pasti juga akan bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih proses dalam pembuatan forecast daripada hal-hal tersebut. Untuk pembuatan misalnya forecast filter lah. Filter itu kan nanti teman-teman harus tahu, punya database
database untuk database filter yang digunakan dari semua unit. Filter ini all unit kan. Ada yang sifatnya nanti ini misalnya dia akan menggunakan orderan terpisah ya, orderan sendiri, entah itu WO atau sampai ke PO, dia berdasarkan ke unit. Ada juga yang sifatnya nanti dia akan jadi stok. Jadi misalnya consumable ini jadi stok, begitu kita buatkan forecast misalnya kita butuh 100 item, begitu datang ke logistik dia akan jadi stok. Sehingga nanti pengeluarannya akan dilakukan ke distribusi ke unit-unit ya. Ini akan ada mungkin MWO atau MO terpisah untuk mengeluarkan data ini. Nah, dua sistem ini bisa ada plus minusnya misalnya untuk filter ya, tetapi yang paling baik adalah dari semua ini adalah kita membuat consignment. Jadi pengeluarannya bisa diatur, tidak menjadi namanya ini dia dead stock. Kita menghindari yang namanya dead stock untuk misalnya filter atau oli, sehingga kebutuhan betul-betul pas apa yang dimasukkan dikeluarkan. Konsumen sama ngadain ya suppliernya gitu kan teman-teman, yang ngadain suppliernya untuk pengadaan barang-barang consumable untuk kita forecastkan. Itu tergantung nanti, kembali saya kembalikan ke kebijakan masing-masing, apakah dia bisa berorder per tipe unit sehingga alokasinya pas, filternya berapa, nanti olinya berapa. Oli agak susah ya karena belinya cuma dari filter kita bisa alokasikan per unit untuk bisa menghitung fixnya. Kalau sistemnya nanti forecast didatangkan keseluruhan jadi stok, ini agak repot ketika nanti ada barang-barang misalnya barang persamaan yang tidak ditahu, itu kita ambil berdasarkan plat nomor asli, ternyata nggak ada, padahal barangnya ada disuplai dengan plat nomor yang berbeda. Nah ini nanti akan menjadi loss dan akan menyebabkan jadinya di stok, atau istilah lain-lainnya apa, yang jelas barang itu numpuk di gudang tidak tergunakan. Ini akan kita hindari. Baik, cukup ini saja, pendek-pendek saja. Nanti sebentar kita akan sambung lagi dengan membahas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.